Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Semangat banget. Asik bener. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bima syiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala taha rasulillah wa ala yasin habibillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du. Amma ba'du. Hindi ako bukan sa dito. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Itu biasanya sama orang ngaji Allah gitu ya. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para alim ulama, bil khusus guru-guru kita yang kita cintai. Bentar baca dulu. Wal ikhlas walim Pak Michael, agang saya, para kiai. Bentar baca dulu. Walim, mohon maaf ya, saya bari duduk soalnya penyakit penceramah cuma 2. Kalau nggak sakit pinggang turun berok. Akhilal kiram, saudara saya, abang saya, Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Nuh, Al-Mukarram Al-Ustaz As'ari SAG, Al-Mukarram Al-Ustaz Samsudin SPD, Al-Mukarram Ustaz Yaqub Saifullah, Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Aceh, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Khaliq, Mukarram wal muhtaram guru kita Bapak Kiai Haji Wahyudin LC. Mohon ikhlas Kiai. Kalau Kiai ikhlas Allah ridho, mudah-mudahan saya masuk surga semuanya bareng sama Kiai, amin. Dan juga para guru-guru saya, orang tua saya, abang-abang saya yang di dalam mushola, kalaupun saya nggak sebut bukan berarti saya kurang hormat atau kurang sopan. Kenapa saya tidak sebut? Karena emang nggak ditulis. Mak saya, teteh saya, Emi, semuanya, bibi, adik-adik saya yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, panitia yang seksi-seksi, panitia yang ganteng-ganteng juga, mohon maaf saya nggak sebutin satu-satu, pokoknya dijama aja, kulluhum, everybody, I love you full. Mohon ikhlas, ini saya jadi ustaz separuh ada PA. Kalau barangkali saya nggak sopan, mohon ikhlas ya. Jadi ini dulu ya bukaannya, gampangan itu. Urusan agama mesti ngaji, nggak bisa ngarang. Kemana ngajinya? Sama kiai, sama ustaz kita, sama ustazah, itu ngaji. Ya,
bab urusan agama nggak bisa ngarang, mesti ngaji. Kalau ngambil gitar ngarang lagu bisa, ngarang puisi ambil bolpen bisa, tapi kalau urusan agama mesti ngaji. Jadi saya juga belum menjadi pelawak, ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bakal berani begini. Nah, kira-kira begitu. Mau ngaji sama siapa? Sama kiai. Makanya disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah, itu kiai. Kalau saya belum, murid belum punya, santri juga belum ada. Jadi murid saya cuma dua, Parto sama Eko. Mungkin Bibi tahu lah, Teteh paham. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI komisi. Dia bakal haji doain amanat cucunya. Siapa orang yang menghormati ibu bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Siapa yang menghormati emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Kenapa sekarang kita ngaji? Karena ibu bapak kita ngaji. Begitu juga ngaji. Abadikan aja buat contoh catering. Kalau emang kira-kira nggak cocok, pulang aja. Jangan separuh-separuh sekaligus. Jadi kalau saya ceramah nggak ada orangnya, 3 orang, 4 orang, 5 orang juga saya tetap ceramah. Karena duitnya udah masuk. Urusan agama, murid dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya. Anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya bapaknya dari bapak-bapaknya, bapaknya bapaknya dari bapak-bapaknya. Ngaji mah gak usah serius-serius lah. Ini aja teteh ikhlas lihat saya, bisa gitu ge. Nah, teteh ngaji, kiai buka kitab, teteh pulang, tenang aja ya. Iya baik ngaji, hahaha baik. Ditanya kitabnya, kitab naon, kitabnya. Kata ilmu naon aja, ilmu ge. Tapi jamaah balik menang naon, menang. Ini baik. Agama semuanya, khususnya agama kita al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam hebat, Islam jaya, tidak ada lagi yang menyamai kejayaan Islam. Mohon izin. Jadi saya begini juga bukan karena saya, karena emak bapak saya begini. Terima kasih Malik, makasih. Air doang. Pak Tekel, mohon izin Pak Tekel. Kenapa saya ngaji? Karena emak bapak kita ngaji. Kenapa kita kumpul seperti ini? Karena almarhumah orang-orang tua kita, jangankan yang hidup, yang sudah mati pun dia lebih senang anak cucunya kumpul ngaji. Terima kasih. Jadi kalau emaknya ngaji, bapaknya ngaji, anak nggak ngaji, nggak ketemu di surga. Coba. Bapak tahlil, emak tahlil, anak nggak tahlil, nggak ketemu di sana. Kita aja dulu, gampang-gampang aja dulu. Oh, Haji Akri ada yang nanya, tahlil nggak ada dari sononya. Zaman dulu nggak ada dari sononya tahlil, biar di Arab juga Nabi nggak ngajarin tahlil, katanya gitu. Nggak usah ke sono, sini aja. Ini lagi pada kumpul tahlil ya. Maulid nggak ada dari sononya, nggak usah ke sono, Jawa sini aja pada. Bisa-bisa. Sebab siapa orang yang menghormati ibu bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang menghormati gurunya, nanti dia bakal dihormati sama anak muridnya. Siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia bakal rajin doain sama anak cucunya. Siapa orang yang menghormati ibu bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Siapa yang menghormati emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Kenapa sekarang kita ngaji? Karena ibu bapak kita ngaji. Segitu juga ngaji. Abadikan aja buat contoh catering nih. Ayo.
Sekarang kita kumpul seperti ini lebih baik ini, makanya kata orang Timur Tengah, al jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya Kiai yang sering kita aminkan, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami adalah kebersamaan yang dirahmati. Bentar, kita ngaji dulu biar kelihatan kayak orang benar. Nah, benar kata kita belum tentu benar kata Allah. Itu aja dulu. Nggak usah saya paling benar, apalagi berani mengkafirkan orang tua kita. Nggak usah lah ketinggian. Ya nggak, kita ngikut aja, ngaji aja lah, masa tinggi-tinggi. Kalau ada orang katanya meninggal dikirimin Fatihah, emang nyampe, kirimin aja. Masalah nyampe bukan urusan kita. Ya Pok, kita kirim SMS dari sini ke Surabaya, nyampe nggak? Nyampe. Kita mengirim sih, kalau kita nggak kirim nggak bakal nyampe, bener. Ya, jadi nggak usah repot-repot, biarin. Kalau dia mah kali hebatan dikit, kerenan. Emang orang udah meninggal dikirimin Fatihah nyampe? Nyampe. Kalau empok nggak percaya, teteh nggak percaya, coba empok meninggal. Teteh meninggal, belah sini kita ngirimin sama-sama. Kalau nggak nyampe, empok miskol. Ya, makanya kalau dikuburin dikuliah, nggak ada pulsanya. Ada lagi orang yang bilang di kuburan pakai assalamualaikum ya ahlil kubur. Emang dengar orang yang udah meninggal? Dengar. Nyaut, cuman pelan. Waalaikumsalam. Sebab kalau dia nyautnya keras, kita pada kabur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Di kuburan, di jero kubur nyaut. Waalaikumsalam. Beak lompatan. Habis pada kabur, bener. Kita baik sangka sebelum kita ada ma bapak kita kubur nyaut. Waalaikumsalam. Beak lompatan. Habis pada kabur, bener. Kita baik sangka sebelum kita ada ma bapak kita. Ini ma bapak kita. Mas saya juga begini, nggak beda jauh. Mas saya juga nggak terlalu cakep banget, biasa aja. Dia namanya mama, tidak mulai kendor. Kalau artis kan kendor dikit tarikan, ya kan, lagunya tarik, terus tarik lagi, kendor lagi tarik lagi. Akhirnya, tapi emak saya luar biasa. Ibu-ibu kita ini luar biasa. Setiap dia ngeden, siapanya nungguin. Mau ngelahirin tuh, lagi ngeden, gitu. Ditungguin tuh, dokter nungguin, bidan nungguin, suster nungguin, bapak nungguin, bibi nungguin, karena emak mau ngeden. Coba bapak lagi ngeden, siapa yang berani nungguin? Lawang kabuka teh, baru pintunya kebuka, tutup pak, bau. Mohon izin Pak Kiai, ini bagian ngehibur aja lah ya. Kalau mau ngaji sama Kiai, jangan sama saya. Lawak surganya belum jelas lempengan mana. Nanti nyawa yang bapaknya ngaji baik, ngaji baik. Yang bagus di hadapan manusia belum tentu bagus di hadapan Allah. Yang jelek sekalipun di hadapan manusia belum tentu jelek di hadapan Allah. Nges ngaji baik, ngaji baik. Bisa ngaji baik. Nah, resep ngaji baik. Saya juga gitu, saya salah satu pelawak yang belajar ngajinya sama Kiai. Saya belum pernah demi Allah belajar ngaji sama yang subur. Ibu saya juga seperti ini, sama. Makanya anak yang baik, anak yang selalu memberikan senyum, anak yang bikin orang tuanya girang, anak yang bikin orang tuanya tertawa. Anak yang baik nggak pernah bikin orang tuanya nangis, nyesek tapi kaulu hati yuk. Anak yang baik yang bikin emaknya girang, ibunya seneng. Suami yang baik juga suami yang bikin istrinya selalu tersenyum, girang, bahagia. Walaupun nggak punya di berdas. Kenapa? Digarek apa? Digarek duit? Garek apa? Mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Sunda yang lemes-lemes, saya nggak bisa. Karena kebetulan saya memang bukan orang Sunda, ibu saya Arab. TKW. Saya ngomong Arab, kita percaya karena irungnya. Bila aku nak mana Arab irungnya gitu anak.
Wah. Ya nggak semua orang Arab mancung, ada juga yang pesek. Itu tetangga saya orang Arab tapi pesek. Begitu emaknya ngajuruk ngelahirin, ketinggang lemari, klek, terak. Jadi ini namanya babnya bab nahan. Emak ketawa aja, mengerti nggak ngerti ketawa aja. Ini kalau mau ngaji sama kiai, bukan sama akli sebetulnya. Jadi kalau ngundang saya jangan sering-sering. Akinal kiram, saya juga pengen ngobrol. Kalau ngundang saya sekali aja. Mahal. Hashtagnya akan duit muter-muter tak panitia. Ini ibu mere 50, alhamdulillah. Ada yang 2000. Maksa lah pengen duduk paling depan. Tapi saya kagetnya itu bukan akli, itu aliando, tahu? Ada yang ingin nyampe, dia yang main GGS, ganteng-ganteng kue. Nah, itu sepintas gitu. Jadi sama saya nggak usah serius-serius. Ya, kalau kira-kira seneng ya tungguin, enggak juga nggak apa-apa. Nanti kan DP udah masuk. Aku ceramahnya ngomong duit mulu. Emang bener sih ada ustadz bilang kalau ceramah minta dibayar dosa, katanya begitu. Tapi ngundang ustadz suruh ceramah nggak dibayar, itu yang lebih dosa. Coba lihat aja muka ustadz, pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar. Pagi nggak dikasih kopi, siang nggak dikasih makan, pulang nggak diamplopin. Arsel juga enggak, lihat ke mukanya ustadz pulang, beda loh. Dia curut aja melihat pulang lagi kali. Ya, mana yang disebut al-jama'atir rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Kata kiai, apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Ini ngaji lagi. Nggak apa-apa, dikit-dikit aja santai. Kuat kira-kira sampai jam 10. Sampai jam 11? Sampai jam 12? Udah berapa ustadz ceramah di sini sampai meninggal? Belum pernah lihat ustadz ceramah tapi kena cair. Kuat sampai jam 12 juga kuat. Sampai setengah 1 kuat. Saya enggak, saya enggak kuat. Embung aing ceramah tapi kapaek. Apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Amin ya. Saya sebetulnya pengen pakai kain sarung, cuman tadi pagi habis ada acara saya ceramah di sana di Citayam, Bojonggede. Jadi buru-buru langsung pakai samping, orang tadi pakai celana, orang tadi pagi. Betulnya saya biasanya pakai samping, jadi kalau angin masuk tuh rada gimana tuh. Nggak lengket-lengket banget, kadang-kadang rada lengket, nggak nempel-nempel gitu. Nggak ada anginnya, udah yang penting kipasnya aja, nanti ngikutin angin aja. Apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Punya duit resep sama pengajian berarti duit ngajak ibadah. Anak muda punya motor demen sama ngaji berarti motor ngajak ibadah. Ibu punya seragam pengajian dipakai ngaji berarti seragam ibadah. Walaupun belum lunas. Bener teh, ada tuh tetangga saya begitu. Istrinya ngaji sebulan 4 kali, marah dia, benci buat istrinya ngaji melulu. Dia 4 kali ngaji sebulan, itu 4-4-nya punya utang seragam. Bener kan salah itu. Yang kemarin aja belum lunas, udah utang lagi aja. Mana yang kira-kira ngajak ibadah? Punya duit, kumpulin yatim, santunan berarti duit ngajak ibadah.
Anak yatim jangan merasa bersedih. Nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak usah sedih. Presiden Republik Indonesia dari yang pertama sampai sekarang udah anak yatim semua. Emang udah tua dia juga. Bagaimana emak? Jangan sedih, ngaji waktunya ngaji. Ini yang disebut kebersamaan adalah rahmat. Apapun yang duduk di sini jadi ibadah. Badan kurang sehat, demen sama pengajian berarti badan ngajak ibadah. Ketawa di tempat ibadah masih ada pahala ibadah. Tawa aja, ngapain pusing-pusing? Ya, tetap aja utang harus dibayar. Dan yang sedih juga orang yang nggak mau ketawa cuma dua. Satu sakit kurang sehat, dua banyak utang. Itu agak susah ketawanya. Yuk, mana yang kira-kira jadi ibadah bareng-bareng? Kata Kiai, dunia boleh berubah, penampilan boleh berubah, tapi akidah jangan berubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Riban. Ad-dunya mal'unatun, kata Kiai, dunia dan seluruh isinya dilaknat oleh Allah. Illa zikrullah, kecuali zikir ke Allah. Ta'lim enggak ada laknat. Selebihnya hampir nyaris rumah tangga aja ada ributnya. Benar. Rame. Itu polsek, polres penuh. Disebutnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ribut enggak? Ribut. Makanya kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Jangan. Ribut, angkat rok pelan-pelan sambil bilang kembali ke tempat asal. Kau keluar dari sini maka kembalilah, insya Allah gak bakal jadi marah. Dahar apa galak ya, dahar ya lapar belum masak tete gitu bang. Ada apa dahar? Bagaimana belum makan ini lapar? Iya ada apa? Ada marah cabok ya. Nah baru tuh kembali ke tempat asal. Kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini. Budak matahari kalah apa? Maaf, ini buat 17 tahun lebih ke atas. Iya kan semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Makanya jarang laki-laki lawan perempuan menang, jarang. Sebab emak lebih pintar daripada bapak. Bapak ngomong hiji masa 10. Duit nu kamari mana? Duit nu kamari mana? Ansap itu tah eta teh cabi terasi bawang eta tah. Tah panci kagak enceng naon. Bapak ngomong hiji masa 10. Ya sebetulnya bukan suami takut istri, bukan, cuma istri yang kadang-kadang lebih menakutkan. Ya, kan tahu nggak yang main di para pencari Tuhan yang takut sama istrinya? Tahu nggak yang jadi Ustadz Peri? Tapi iya ya. Yang jadi Ustadz dari dagang cahu teh ya? Iya. Kusian ke pamajikan anak. Aku iya yo. Jadi mesti jelas, surga juga buat kiai beda, buat ustadz beda, nggak sama surganya. Apalagi buat pelawak, ya paling bawah aja jaga gudang masih cakep. Ya kan model saya ya, model-model kita makan pagi lah dicuci dulu ya kan. Oh masih kotor nih, rendam lagi. Masih kotor lagi, rendam lagi. Nggak sama. Makanya kalau mau ngaji aslinya sama kiai. Sama saya jangan sering-sering. Berat. Atau meridit motor kayak kuat 15 juta kilo tahun beres. Musola mah 100, 3.000 buka dompet, waduh 100.000 gede tuh, 50.000 wow besar sekali, 20.000 masih besar, 10.000 masih gede, 5.000 masih
kursi gede terakhir tinggal 2.000 masih miring. Saya juga punya orang tua gini-gini aja, maaf. Senengan begini, Mas. Saya yakin di sini nggak ada orang paling kaya, nggak ada. Nggak ada kelihatan anak presiden, anak jenderal, nggak ada kayaknya. Nggak ada kelihatan sih, dari uratnya juga kelihatan. Ini adalah anak dari orang-orang tua kita, almarhum almarhumah kakek nenek kita yang ahlil khair, amin. Lebih hormat daripada jenderal. Orang-orang tua kita ahlil khair, amin. Ahlil jannah, amin. Makanya kita kebagian pahala dari orang-orang tua kita, guru-guru kita yang ahlil khair. Sebetulnya nggak ada apa-apanya. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita ngaji, itu aja. Makanya kalau punya anak pengen ngaji, emaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke musola, ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin sembahyang, emak bapaknya kudu sembahyang. Itu kata kiai itu. Pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Pohon jauh 3 kali dipotong tetap aja keluar pohon jauh. Pohon jauh nggak mungkin keluar pohon mangga. Pohon jauh, pohon pisang nggak mungkin keluar pohon asam. Pohon pisang ditebang pasti keluar pohon pisang. Artinya pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Itu tak. Kenapa akri begini? Bukan karena akri, karena bapaknya begini. Gak usah pakai cie, biasa baik. Ya jujur aja, saya makan daging nggak pernah diajak ke restoran sama almarhum bapak saya. Seumur hidup bapak saya nggak pernah saya diajak makan daging, makan keren-keren ke restoran. Saya kalau makan daging nungguin bapak balik tahlil. Bapak pulang tahlil, nah baru saya makan daging. Daging sekepel gini nih, itu kan ibu saya anaknya 13. Gak usah pakai biasa lah tapi tuh iya anaknya yo. Ibu saya anaknya 13. Seneng saya. Bapak saya subur, emak juga subur, produktif dua-duanya. Gak pernah konsultasi sama El Tobing, ngobrol sama Boyke, gak pernah curhat masalah bikin anak, enggak. Dia berdua-dua aja tiap tahun beranak lagi. Sampai bapak dari Balong nih, dari Empang, gantung celana kolor di luhuran pantok. Mak lewat itu ngecrak, itu udah dari bahaya. Tapi subur-subur nak. Bapak bersin hajim, mak lewat itu muncrat ke emak, karena dari bahaya. Subur-subur nak. Hebat mak saya mah, itu hebat. Ngelahirin juga lepas tangan, nggak pernah dipegang gitu kan. Meden sampai cepetin. Kadang-kadang bayi belum keluar yang koneng nyusur. Kalau dua-duanya bayi namanya kembar siam. Kalau yang satu bayi, yang satu koneng itu ngarana kembar tokai. Coba tanya, sakit nggak teh waktu ngeden? Sakit nggak? Nyeri ente? Nyeri, tapi resep. Itu nyeri-nyeri nganakan baik. Nyeri pak, nyeri tahun hari pak. Itu dia baik. Berarti nyeri-nyeri deh. Benar. Budak, artinya celana apa? Tanya, kita ngomong nyaho aja bisa PA bener. Sakit waktu ngelahirin, rata-rata sakit. Makanya anak yang berani ngelawan orang tuanya sehebat apapun, hancur dia. Coba. Kaya, habis. Pinter, habis. Gak laku, gak manfaat ilmunya. Makanya anak yang berani melawan orang tuanya disebut anak durhaka. Jelas nggak? Dari zaman maling kundang sampai maling motor, anak durhaka. Ya, bener. Karena sakitnya orang tua ngelahirin anak. Teh, ya. Kadang-kadang mata sampai nggak ada hitamnya putih. Capek nggak? Ayo, jangan kebangetan galak sama emak. Bapak sama istri juga kata kiai, jangan galak-galak sama istri. Alembah ya.
Ngayur ngeunah teu ngeunah bah. Alam bae, sebab wanita kalau udah ketusuk sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini. Suntikna di dia ya. Balik lagi cerita. Saya makan daging nggak pernah diajak ke restoran sama almarhum bapak saya. Apa Kentucky Fried Chicken? Iya, kalau sepotong Kentucky Fried. Dahar sapotong yo. Eta Kentucky Fried Chicken. Lamun tilu potong Kentucky Robot Chicken. Langsung ngepret tahe. Terus tilu potong. Kentucky Robot Chicken. Kalau makan sepotong Kentucky Fried Chicken. Terakhir ampasnya nyusul pek. Boleh buktiin mana berkat yang di mana ayam yang dipotong pakai bismillah apa enggak? Coba ayam-ayam yang di sono yang dipret tadi. Berobot gini. Itu ayam-ayam waktu dipotong baca apa? Waktu motongnya menghadap mana tahu nggak? Tapi ayam bekakak jelas nggak? Jelas, ada summa ilaruhinya. Summa ilaruhi, bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, bapak ini bapak itu bapak ono yang ono al-fatihah. Saya kalau lagi latihan gitu, kan bapak masih hidup. Masa bapak kita lagi ngopi? Summa ilaruhi, pak bapak siapa? Bapak pindah bin apa? Masa bapak lagi ngopi kirimin fatihah? Atau dibanjur ke kopi? Makanya belajar, mimpin tahlil, belajar. Saya aja bisa, pelawak aja bin. Latihan dulu, latihan udah lumayan. Kalau bisa mimpin tahlil lumayan buat tambahan dapur. Mak kemasak, bapak suka beli daging, belajar baik. Summa ila hadrati khususan abina bapak haji iya bin bapak haji etata. Bapak haji iya nu makamna di hareupeun masjid tah, etata ku hareup makamna di hareupeun mushola. Anu itu tuh makamna di lapangan tah belah dieuna lapangan bola. Anu eta tah nu ieu anu eta anu ieu nu eta nu ieu al-fatihah. Iya kan? Supaya apa? Supaya bisa nanti baru diajarin. Udah paham. Saya gitu, saya sampai bisa. Kenapa? Karena saya makan nggak pernah diajak ke restoran. Mau makan daging nunggu bapak pulang tahlil. Daging segini itu disuir-suir tuh, dibagi 13. Teka rasa daging dengan kecap doang. Sampai pernah 3 bulan nggak makan daging. Pernah saya pak 3 bulan nggak makan daging. Itu sekampung nggak ada yang payah sama sekali, nggak ada yang mati sama sekali. Sampai adik saya nanya, pak emang hari ini nggak ada yang mati apa? Alhamdulillah bapak saya keluar bawa sorban. Ya nanti kali sore-sorean. Alhamdulillah ada aja. Yang mati mah ada aja, alhamdulillah. Makanya belajar mimpi tahlil, nggak usah lah kasih bid'ah, musyrik ketinggian karena bapak kita tahlil. Semasa hidup almarhumah ibu bapak kita kasih makan daging, kita belum sanggup beliin daging. Kita mau kasih emas-emasan, kita belum sanggup beliin emas. Kita mau bikinin rumah, nggak sanggup, belum punya duit mau bikinin rumah. Sampai dia meninggal, orang tua kita nggak ada umur, ngirim fatihah aja nggak mau, berarti pelit. Oret, nggak mau lagi belajar. Makam di hareupeun belah palitinya tah makamna didinya tah pikiran cair anu eta anu eta tah al-fatihah.
apa-apa. Nih kita keterusan banyak anak muda. Negeri kita negeri audisi sekarang. Mau jadi apa? Jadi apa aja bisa. Apalagi kita sudah masuk tahun baru Islam. Ayo hijrah. Yang kemarin nakal masih nongkrong, ayo musola. Tak ada majlis zikir. Oh, yang kemarin masih malas, bingung cari kerjaan, belum punya kerjaan, mau usaha nggak punya modal, ayo tiap hari aja latihan jadi kori ada di TV kan? Dai-daiyah ada nggak? Dai-daiyah, kori-koriah, hafiz-hafizah ada nggak? Artis-artisah ada nggak? Mengesedikan bahaya artis-artisah ada nggak? Bisa orang saya hanya nggak pernah belajar, tapi karena memang punya keberanian terus akhirnya lumayan jadi selebriti. Gak usah pakai cie, biasa lah. Realitas kok. Mohon maaf, saya kalau nyombong leher saya kaku. Pulang bisa cacat nih, gini aja. Pengen jadi kori tiap hari deh, saya latihan. Jangan merasa, aduh saya mau orang miskin, rumah asa, bapak nggak punya, ibu nggak punya, duit juga nggak punya, sampai tua begitu terus, kasihan ya lah. Biasa aja, latihan tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap hari latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih? Gue pikir gue doang yang PA deh. Sampai orang lagi masih. Kenapa sih nggak sekali-kali? Allah, gitu kelas. Kenapa sih sampai masalah banget sih nyebut lo ya? Atau mohon maaf nih, ustaznya bekas jablay kali ya. Agak-agak parah gitu. Gak apa-apa deh, jablay juga kalau pengen masuk surga mah ngaji. Mau jadi apa aja kata kiai terserah, asal berani tanggung jawab di hadapan Allah. Kelar tuh. Boleh, sampai lagi adik-adikku saya setiap hari latihan, aku pengen jadi qori'ah, suaraku bagus. Ngaji tuh harus berani buka suara, buka mulut, makronya cakep, suaranya bagus, itu kuncinya ngaji. Tanya urut tajwid tuh. Kalau ragu-ragu repot. Wah, adanya nyawa uang kondangan. Siapa bawa uang baik. Enggak apa-apa, mumpung masih kecil, latihan boleh. Anak kecil malam latihan nyanyi, latihan ngaji boleh nggak? Boleh. Pagi ngaji boleh nggak? Emak-emak ngaji malam cakep nggak? Nini ngaji tengah malam cakep nggak? Ada nggak orang lagi ngaji ditangkap polisi? Wah, ada nggak? Artinya boleh aja, urusan Allah, enak-enak aja. Urusan Allah, nggak ada yang berat-berat. Ya, terus aja latihan ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru batranain. Terus rajin baca Quran, jadi qori'ah, juara nasional, pergi haji nggak perlu jual tanah, gratis umroh, keren. Hafizah setiap hari, keren. Kalau mumpung masih kecil, masih muda, ada orang di tempat saya belajar ngajinya udah tua, susah pak. Kata gurunya, alam tara kaifa, pak, ikutin. Olong tara koyo opo. Alam tara kaifa, olong tara koyo opo. Kaifa, papa, papa, olong tara koyo opo. Kaifa, koyo opo. Guruna kesel tehnya, atau dibayarin aku uang minyak aja pak. Kalau lama ngaji uang minyak, uang lampu. Padahal yang ngajar jarum lain patroma. Dibayar minyak aja. Alam tara kaifa, alam tara koyo opo. Kaifa, koyo opo. Papa, opo. Kesel gurunya, alam tara kaifa, alam tara koyo opo. Kaifa, koyo opo. Kayak bapak siap.
Goblok sih mas. Boleh bohong. Ya kan ya, namanya kelaki-lakian. Bismillahirrahmanirrahim. Ula namanya lompat, ambil balok, matiin, ada ular.